Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Rifai dengan NPM 21312097. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proyek perangkat lunak mengembangkan solusi digital. Pengenalan tentang proyek perangkat lunak. Apa itu proyek perangkat lunak? Proyek perangkat lunak adalah sebuah proses perencanaan, pengembangan, peluncuran, serta pemeliharaan perangkat lunak untuk memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan bisnis. Mengapa penting untuk berinvestasi dalam proyek perangkat lunak? Proyek perangkat lunak membawa banyak manfaat, termasuk peningkatan produktivitas, mengoptimalkan proses bisnis, serta meningkatkan kualitas dan keamanan layanan yang disediakan oleh bisnis Anda. Siapa yang terlibat dalam proyek perangkat lunak? Anggota tim proyek perangkat lunak biasanya terdiri dari pengembangan proyek perangkat lunak, analisis bisnis, manajer proyek, perwakilan pengguna akhir, serta tim penguji dan dukungan. Tujuan dari proyek perangkat lunak: 1. Ketahui kebutuhan bisnis Anda. Tujuan utama dari proyek perangkat lunak adalah menyelesaikan masalah atau memenuhi kebutuhan bisnis. 2. Maksimalkan nilai dari investasi Anda. Perangkat lunak yang dihasilkan dari proyek harus menghasilkan nilai finansial atau non-finansial yang jelas menguntungkan bagi bisnis Anda. Yang ketiga, proses yang efektif dan efisien. Tujuan proyek perangkat lunak adalah untuk menjalankan bisnis dengan lebih efektif dan efisien, serta lebih mudah untuk dikembangkan dan dipelihara di masa depan. Tahapan-tahapan dalam pengembangan proyek perangkat lunak. Yang pertama adalah perencanaan. Tentukan tujuan, kebutuhan bisnis, serta kerangkaan waktu dan anggaran untuk proyek. Yang kedua, pengembangan. Untuk bangun sistem dengan perancangan dan spesifikasi yang telah ditentukan. Yang ketiga, penguji. Pastikan perangkat lunak berfungsi dengan baik sesuai dengan perancangan dan spesifikasi dan memenuhi kebutuhan bisnis. Yang keempat, peluncuran dan implementasi. Perangkat lunak siap diluncurkan akan digunakan oleh pengguna akhir. Metode-metode dalam mengelola proyek perangkat lunak. Yang pertama, metode air terjun. Metode paling umum dengan tahapan yang linear yang diikuti secara berurutan. Yang kedua, metode spiral. Digunakan untuk proyek besar yang kompleks dengan banyak tahapan pengembangan dalam iterasi dengan fokus pada risiko dan perancangan. Yang ketiga, metode agile. Digunakan untuk proyek perangkat lunak kecil dan sedang, dengan tujuan meningkatkan fleksibilitas dan adaptabilitas dalam pengembangan. Tantangan yang sering dihadapi dalam proyek perangkat lunak. Keterlambatan pengiriman, banyak faktor yang dapat menyebabkan proyek perangkat lunak menjadi terlambat, termasuk perubahan rencana, masalah teknis, dan perbaikan terus-menerus. Kedua, biaya yang tidak terduga, biaya overhead seperti pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak, biaya sumber daya manusia dan infrastruktur, serta biaya perizinan dapat membebani anggaran proyek. Ketiga, perubahan persyaratan. Pengguna akhir sering memiliki persyaratan baru selama pengembangan perangkat lunak yang memerlukan perubahan atau pengulangan pada tahapan sebelumnya yang mungkin mempengaruhi jadwal dan biaya. Strategi, regulasi, dan pengawasan proyek perangkat lunak. Tugas regulasi dan pengawasan memonitor kemajuan proyek, strateginya, kontrol untuk mengontrol pengerjaan dan status proyek secara berkala. Tugas regulasi memprioritaskan pekerjaan, strateginya musyawarah dengan semua anggota tim untuk menentukan prioritas pekerjaan. Tugas regulasi memberikan keputusan berani, strategi mempromosikan partisipasi dalam pengambilan keputusan untuk meminimalkan risiko pengambilan keputusan yang salah. Antisipasi risiko, mendeteksi dan mengatasi risiko dan isu dari proyek. Kesimpulan dan poin-poin penting. Key to success. Kunci untuk sukses yaitu kerjasama tim yang baik, perencanaan yang matang, dan pengelolaan risiko yang efektif. Prioritas utamanya melakukan pengembangan perangkat lunak dengan fokus pada kebutuhan bisnis, pengguna akhir, serta biaya dan waktu proyek yang sesuai. Pesan akhirnya, setiap proyek perangkat lunak memerlukan strategi pengembangan yang sesuai, metode pengelolaan proyek yang tepat, serta pengawasan dan regulasi yang konstan. Terima kasih untuk
yang telah mendengarkan. Maaf bila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.